Kalimatnya Syekh Izzuddin, setan menghasutmu untuk meninggalkan ibadah. Kalau hasutan itu gagal dan engkau tetap ibadah, setan akan membisikkan riya untuk merusak ibadahmu. Jadi oleh setan itu kita dilarang ibadah, kok masih tetap ibadah? Kita diwas-wasi dengan riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada pendukung dan penghalang. Saya agak cepat ya waktunya. Ini real time sekarang, kalau direkamannya mungkin belum nyampe 1,5 jam karena kita mulainya agak telat. Nah, pendukungnya ikhlas itu tentu saja ilmu, ini pasti. Tidak mungkin ikhlas bisa sempurna, utuh, utama tanpa kita paham apa itu ikhlas. Malam ini sedikit-sedikit kita belajar tentang ikhlas, itu paling tidak kan kita sekarang tahu bagaimana cara kita ikhlas. Maka ilmu jadi kunci. Yang kedua sahabat. Ya tentu saja orang-orang sekitar kita mendukung. Kalau sekelilingmu orang-orang toksik semua, yo kamu tidak akan jauh-jauh dari situ. Cari teman yang enak. Jadi yang mendukung pertumbuhan jiwamu menuju keikhlasan. Yang ketiga, mujahadatun nafas, kemampuan memerangi diri, kemampuan mengendalikan diri. Semakin orang canggih mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, semakin mudah nanti mengarahkan pada ideal-ideal hidup, termasuk keikhlasan. Yang keempat, jangan lupa isti'anatullah. Isti'anatullah itu kesadaran untuk minta pertolongan pada Allah. Jangan merasa sudah hebat, sudah bisa. Karena Allah lah yang membolak-balik hati kita. Yang kelima, sadar bahwa kita ini fana, dunia ini fana. Maka eman-eman pamrih amal baik kok hanya duniawi. Eman-eman pamrih amal baik kok hanya sukses sekarang. Hidup hari ini itu tidak segalanya. Jadi yang lebih hakiki besok setelah hidup hari ini. Nah, kesadaran ini akan memudahkan kita untuk ikhlas. Penghalangnya ikhlas tentu saja ada riya. Tadi dijelaskan ujub, merasa sombong, merasa besar, takabur, sombong, hasud. Selama masih ada kedengkian pada siapapun, sulit kalian ikhlas. Karena orang hasud itu targetnya bukan Allah, tapi hancurnya orang yang dia benci. Jadi ini hati-hati, karena hasud itu kalian ingin orang yang kalian benci hancur, kalian tidak sadar sebenarnya engkau sendirilah yang hancur. Karena kedengkianmu, kedengkian itu merusak dirimu. Makanya di surat Al-Falaq itu secara khusus kita diminta berdoa, berlindung dari orang-orang yang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang hasud itu bisa melakukan apapun yang merusak, bahkan merusak dirinya sendiri tidak masalah, asal orang yang dia hasuti juga rusak. Nah, ini merusak keikhlasan. Peradaban hari ini kan antara lain diwarnai follower dan hater. Nah, boleh kamu tidak suka, boleh kamu tidak cocok, tidak setuju dengan sesuatu, tapi semoga tidak nyampe pada level hasud ini. Kebencianmu membuat cita-cita hidupmu hanya kehancuran yang kamu benci. Dan yang terakhir, munafik. Munafik ini orang yang antara ideal dan realitasnya tidak nyambung. Tentu saja tidak mungkin bisa ikhlas orang yang munafik. Jadi ini pendukung dan penghalangnya. Saya lanjutkan. Nah, riya.
adalah bukti kita belum ikhlas. Nanti di kitab-kitab tentang ikhlas selalu dikaitkan dengan riya. Riya ini antitesisnya. Orang yang belum ikhlas berarti dia masih riya. Cirinya 4, kata Sayyidina Ali. Yang pertama apa? Males kalau sendirian. Rajin jika banyak orang. Tambah rajin kalau dipuji. Males kalau sudah dicela, dikritik. Nah, ini kalian coba ya introspeksi ya. Kebaikan apa yang sudah kalian lakukan selama ini, ada ciri itu enggak? Kalau sendirian ogah-ogahan, begitu banyak orang kelihatan rajin. Kalau sholat sendiri 2 menit, kalau ngimami orang banyak bisa 8-10 menit. Nah, itu alamat ada unsur pamernya. Tambah rajin kalau dipuji, wah sampean kalau ngimami suaranya indah sekali. Wah besok tambah panjang suratnya. Males kalau sudah dicela. Begitu dikritik, besok disuruh ngimami, yang lain sajalah saya ada kekurangannya. Nah itu coba hati-hati dengan riya. Itu penghalang besar dari ikhlas. Ada uraian bagus dari Syekh Izzuddin Abdus Salam. Ini saya agak cepat. Tentang mengapa kok kita itu mudah riya. Kata Syekh Izzuddin, nafsu kita itu punya kesadaran bahwa semua manusia, apakah itu orang baik, orang tukang maksiat atau raja, itu kan menghormati, memuji, senang dengan orang soleh. Bahkan mereka rela mengorbankan harta dan jiwa demi mengabdi pada orang-orang soleh. Menyadari hal ini, hawa nafsu kita terus mendorong kita pura-pura jadi orang soleh. Biar dicintai, biar dihormati, biar diberi status tinggi oleh orang-orang. Jadi ini nafsu. Jadi dengan kata lain, biar perkataan kita didengar, perintah kita dipatuhi, kesalahan kita dimaafkan, kita tidak dimusuhi, kita tidak disakiti. Ayo pura-pura jadi orang soleh. Akhirnya kita tidak ikhlas lagi. Wah enak ya kelihatan jadi ustadz itu, followernya banyak, nanti butuh apa-apa followernya yang menyediakan. Nanti kalau dikritik yang lain yang jawab, dia tidak usah ngapa-ngapain. Kalau dia kemana-mana diajak foto, disalami, wah saya tak gaya kayak gitulah misalnya. Jadi kita riya itu sebenarnya karena dorongan nafsu. Kita melihat fasilitas, kita melihat status, kita melihat kenikmatan orang-orang soleh. Terus kita ingin niru luarnya saja, biar kita dianggap soleh. Nah ini kata Syekh Izzuddin, sumbernya riya itu. Kenapa sih kalau pas ngimami orang banyak kita terus suratnya panjang, biar kita dianggap orang yang hafalannya banyak, kita dianggap orang yang hafid yang luar biasa dan seterusnya. Nah ya lagi-lagi tetap ikhlas hendak itu dalam batin. Ini untuk kita sendiri ya, jangan dipakai nembak orang. Dan kita itu kan sering kalau dapat gini-gini kita pakai nembak orang lain. Oke, nah ini saya bacakan cepat. Kita sering terjebak di sini. Termasuk riya adalah pertama apa? Agar kita tidak dicela orang. Antara lain apa? Ini termasuk riya kata Syekh Izzuddin. Pura-pura di depan karena takut dipandang rendah. Wah, ini saya harus duduk paling depan ini biar dianggap santri yang paling rajin misalnya. Kalau niatnya itu riya. Jadi atau bersedekah karena takut dianggap pelit. Berperilaku seperti orang soleh karena khawatir dianggap orang biasa. Wah saya sotakonya tak beri yang banyak biar dianggap dermawan. Nah ini karena takut dianggap pelit. Termasuk riya kata Syekh Izzuddin, tidak berani bertanya karena takut dianggap bodoh. Saya mau tanya tapi takutlah nanti dianggap bodoh sama orang kalau balik tanya. Ini sebenarnya termasuk riya. Kamu kan berarti apa? Pura-pura pinter. Padahal yo pingin tanya, wong ndak ngerti, disuruh tanya diam saja. Ini jenis riya juga.
Atau, kata Syekh Izzuddin, pemuka agama yang dapat pertanyaan sulit tentang satu masalah yang dia tidak tahu. Karena takut dianggap bodoh, terus jawab sak bisanya sesukanya. Ini riak juga. Ya kalau memang tidak tahu, ya jawab saja saya tidak tahu. Jadi, karena kadang-kadang kan beban kan dianggap panutan, dianggap tokoh, itu kan harus bisa menjawab apa saja. Kadang-kadang pertanyaan apapun dijawab. Harus kalau memang tidak tahu kita bilang tidak tahu. Dulu pernah kita mengkaji wisdomnya Imam Malik itu, karena Imam Malik itu kan pernah dari sekian puluh pertanyaan yang diajukan dijawab cuma 4. Sisanya beliau jawab ana la adri, tidak tahu saya. Oh sekarang kalau ada ustadz begitu dianggap ustadz, wah apa ustadz ditakoni kok tidak tahu terus. Tapi justru yang mulia yang seperti itu. Jangan ngawur, kalau memang tidak tahu bilang tidak tahu. Atau karena takut dianggap ilmunya sedikit terus ngarang-ngarang kalau ngomong. Sudah meriwayatkan nulis kitab apa. Ngerti temennya malas baca buku, oh saya sudah baca buku ini, padahal ya nggak pernah. Nah, ini juga termasuk riya. Berarti kamu nutup-nutupi fakta bahwa kamu malas membaca. Atau ingin cari keuntungan. Misalnya ketemu orang yang ingin dimintai bantuan terus kita pura-pura jadi orang baik, orang soleh. Nah, biasanya kalau sedang mau utang itu kan kamu ngomongnya halus, enak, biar kelihatan. Nah, ini jenis riya. Oh, aslinya kamu tidak ramah, tapi kalau ada perlunya jadi ramah sekali. Ini jenis riya. Atau pura-pura jadi orang baik biar tidak ditinggal teman. Pura-pura soleh biar temannya tidak pergi. Berlagak pandai dan amanah supaya dipercaya. Ini termasuk riya. Nah, termasuk riya juga kata Syekh Izzuddin meninggalkan ibadah karena takut riya. Ada ndak di sini misalnya pas nginep di kamar kosnya teman, biasanya sholat tahajud, tapi begitu di kamar kosnya teman mau sholat tahajud, Anda enak nanti dianggap pamer biasa tahajud. Nah, kata Syekh Izzuddin justru itu jenisnya riya. Meninggalkan ibadah karena takut riya. Kalimatnya Syekh Izzuddin, setan menghasutmu untuk meninggalkan ibadah. Kalau hasutan itu gagal dan engkau tetap ibadah, setan akan membisikkan riya untuk merusak ibadahmu. Jadi oleh setan itu kita dilarang ibadah, kok masih tetap ibadah, kita diwas-wasi dengan riya. Kok kita bisa? Ndak, saya ndak riya lillahi ta'ala. Setan terus ngasih was-was lagi loh. Meninggalkan ibadah untuk menghindari riya itu lebih baik daripada beribadah tetapi riya. Nah itu tadi akhirnya kalian yang biasanya puasa karena di tempatnya teman, sudahlah tidak usah puasa saja, nanti kelihatannya kok kayak pamer. Ini juga riya. Jadi beribadah, tidak beribadah karena takut riya, itu termasuk riya. Kata Syekh Izzuddin, itu dustanya setan. Meninggalkan ibadah karena takut riya itu bukan ikhlas. Jadi ikhlas itu beribadah karena Allah saja, bukan karena manusia. Meninggalkan ibadah karena takut dilihat orang, itu berarti tidak karena Allah lagi, tapi karena manusia. Meninggalkan ibadah karena takut dianggap Allah, kamu anak soleh ya, kamu sok anu lah. Karena takut label-label dari orang, ini juga jenis riya, kata Syekh Izzuddin. Jadi ikhlaslah lillahi ta'ala, pokoknya full semuanya karena Allah saja, tidak karena macam-macam. Baik, nah ini menarik. Kita akhiri sesi malam hari ini dengan pendapatnya Syekh Abu Syu'aib Sholeh Ar-Rusti As-Susi. Kata beliau, puncaknya ikhlas justru mengikhlaskan rasa ikhlas. Mengikhlaskan rasa ikhlas itu hati-hati orang yang merasa sudah ikhlas,
perasaanmu bahwa kamu sudah ikhlas itu bisa saja menggelincirkanmu jadi ujub atau takabur. Ujub itu merasa diri sudah hebat. Takabur itu sombong. Jadi merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Jadi alhamdulillah saya sudah ikhlas. Tidak kayak teman-temanku itu masih tujuannya dunia. Nah, rasa ikhlas ini akhirnya justru jadi penghalang terakhir. Jadi, loh Pak, kalau begitu gimana kalau kita sudah ikhlas lillahi ta'ala, bersyukurlah bahwa ikhlas itu dianugerahkan oleh Allah padamu. Jadi bukan jasamu, bukan karena dirimu. Jadi puncaknya ikhlas adalah mengikhlaskan rasa ikhlas itu sendiri. Karena kalau tidak, ikhlas dan rasa ikhlas ini bisa menggelincirkanmu pada sifat ujub dan sifat takabur. Baik, saya kira itu ya materi tentang keikhlasan malam hari ini. Jadi rumusnya yang terakhir, ma la yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Apa yang tidak bisa dijangkau semuanya sampai tuntas, sampai puncak, ya jangan ditinggal semuanya. Mari kita bareng-bareng berusaha memperbaiki diri. Bulan ini kita membahas taubat, istiqomah, karomah, dipuncai dengan ikhlas. Ini tema-tema kunci untuk membangun kedekatan kita kepada Allah. Silahkan teman-teman jadikan dasar untuk memuhasabai diri. Aku sekarang ada di titik yang mana, bagaimana caraku meningkatkan kualitas level kedekatanku dengan Allah. Karena betapapun perjalanan hidup kita yang hakiki itu perjalanan ilaihi roji'un, kembali lagi kepada Allah.